تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada beliau dan keluarga besar beliau, dan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, meskipun ini jam-jam istirahat, jam enaknya tidur ya, tidak? Tetapi kita tetap datang untuk sama-sama menimba ilmu, untuk tafaqquh fiddin. Maka mudah-mudahan ini merupakan bagian dari tanda keridhaan Allah kepada kita, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan sabdanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Maka sebaliknya, mafhum mukhalafah, apabila seseorang itu dikehendaki keburukan atau berada dalam keburukan, maka dia akan dijauhkan dari agamanya. Artinya untuk mengisi waktunya di dalam rangka tafaqquh fiddin. Ya, jemaah dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini ya, saya menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu di surah Al-Furqan ayat 23 dan juga di surah Al-Mulk ayat 2 dan juga di surah Al-Ghashiyah ayat 3. Ada tahu intinya? Oh belum? Kalau tahu kita selesai. Ini pendahuluan, nanti mau minta tambahan tema tentang apa, maka saya persilahkan ya untuk bertanya atau menambahkan satu tema tentang apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tapi yang jelas saya menyampaikan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan seorang pendeta, seorang rahib. Kemudian pendeta itu dilihat oleh Umar sedang memberikan makanan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, dan membantu mereka. Maka ketika Umar berhenti berjalan melihat lelaki tua pendeta ini, lalu kemudian Umar menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis wahai Umar? Maka Umar kemudian mengatakan satu ayat di dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dalam Al-Quran amilatun nasibah. Mereka beramal dengan susah payah, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena syarat untuk diterimanya amal soleh adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi syarat diterimanya sebuah amalan mereka. Sehingga apabila mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berbuat amal soleh, maka kebaikan itu hanya dibalas di dunia saja. Kalau dia berbuat baik sama orang, maka orang pun juga akan berbuat baik pada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, orang pun juga akan berbuat jahat kepada dirinya. Maka kemudian Umar menangis itu, beliau menyebutkan jangan sampai kira kita ini menjadi orang-orang yang amalnya sama seperti orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, terutama mereka orang ahlul kitab tidak mau mengimani ke Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang amal mereka itu amilatun nasibah. Amal mereka penuh dengan susah payah, tetapi sia-sia dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itulah ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
beliau ditanya oleh salah seorang sahabat beliau dengan bertanya, ya Abu Hurairah, berikan hadis yang engkau hafal dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku akan berikan satu hadis yang paling aku hafal dan yang paling aku paham. Maka orang itu mengatakan, berikan kepadaku wahai Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Abu itu bapak, ya. Hurairah apa? Bapaknya kucing, ya. Nah, karena beliau itu punya kucing yang senantiasa mengikuti beliau. Nah, jenengan punya kucing atau tidak? Yang penting jenisnya jangan kucing garong, karena itu membahayakan kehidupan kita, ya. Nah, maka Abu Hurairah ketika ingin menyampaikan hadis yang dia hafal yang dimaksud, beliau tahu-tahu gemetar dan pingsan. Maka kemudian setelah siuman dibangunkan lagi, kenapa wahai Abu Hurairah? Maka beliau mengatakan, ya aku akan berikan satu hadis yang aku hafal. Maka ketika mau menyampaikan, pingsan lagi, ya. Sampai 3 kali baru kemudian beliau sampaikan hadis Rasulullah SAW tentang 3 kelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Dan 3 kelompok manusia ini karena amal mereka ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari amal-amal soleh mereka. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang mati syahid tetapi salah niat sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, orang yang dermawan tetapi dia salah niat sehingga amalnya pun dari kedermawanannya juga tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang ketiga adalah qurra atau alimul qurra, orang yang pandai terhadap Al-Quran, orang yang menjadi para imam-imam di masjid. Ketika dia membacakan ayat-ayat Quran, itu mendapatkan kedudukan yang sangat membahayakan. Ketika mereka salah niat, maka itu pun juga akan menghantarkan mereka ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dipanggil oleh Allah 3 kelompok ini, kata Rasulullah dari hadis disampaikan oleh Abu Hurairah. Maka kemudian dipanggil orang yang mujahid, yang mati syahid. Maka dikatakan, apa yang engkau lakukan dalam kehidupan engkau? Maka dia menjawab, aku telah berjuang di jalanmu ya Allah, dan aku mati di atas jalan. Maka Allah mengatakan, engkau dusta, tapi engkau berjuang di medan pertempuran supaya engkau dibilang pemberani oleh sahabat-sahabatmu. Maka engkau mati di atas itu dan engkau telah mendapatkan itu. Keberanian terukir dalam sejarah, dikenang oleh banyak orang. Sudah, itu yang kamu dapatkan. Maka kata Allah kepada malaikat, masukkan ia dan seret dia dengan mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian dipanggil yang kedua tentang orang yang alimul qurra, orang yang pandai di dalam membacakan ayat-ayat Allah, menjadi imam. Maka ketika dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ditanya yang sama, dan Allah pun mengatakan, engkau berdusta, engkau menjadi imam hafal Quran, lalu menjadi imam dalam sholat rawatib, tapi engkau supaya dipuji dengan kepiawaian dan keindahan suara dan kehebatanmu dalam melantunkan Al-Quran, bukan untuk menjadikan mereka ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pun mereka dilemparkan ke dalam neraka. Begitu pula yang ketiga, dermawan sama. Maka dari itulah Abu Hurairah sangat mengkhawatirkan dirinya jatuh pada perkara-perkara yang menyebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini yang membuat Abu Hurairah pingsan, yang membuat Umar bin Khattab menangis, yang membuat Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau mengatakan, wallahi andaikan satu sholat yang aku telah lakukan selama ini ada yang diterima, jelas diterima oleh Allah, maka aku berbahagia dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kan tidak ada jaminan kepastian, maka mereka senantiasa memasukkan sifat khauf, rasa takut akan amal tidak diterima, dan sifat raja, berharap akan amal pahalanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah atas amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Maka para ulama menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam surah Al-Furqan ayat 23, di mana Allah berfirman, apa ayatnya? Ada yang hafal? Ada yang baca Al-Quran? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ayat ini menjelaskan tentang kelak nanti di yaumul qiyamah, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan datang bersama dengan membawa amal-amal mereka
hamba Allah yang dimaksud dengan amal-amal itu ditunjukkan di hadapan mereka yang begitu banyak. Kita kalau kerja setahun, misalkan kerja di perusahaan ini, Bapak ini saya kerja di sini ya, setahun nanti gaji saya ambil di akhir tahun ya. Jadi setelah terkumpul banyak, maka saya ambil di akhir tahun. Maka kemudian setelah akhir tahun, bulan Ramadan berakhir, jangan pengen mudik dengan membawa uang kerja selama 1 tahun, maka kemudian pemilik perusahaan ini kemudian beliau memperlihatkan gaji jenengan, dibukakan 1 koper penuh dengan uang 100.000 misalkan ya. Cuman kopernya besar atau kecil tergantung ya. Dibukakan itu kemudian jenengan senang ya atau tidak? Senang. Tapi kemudian ditutup kembali dan dibawa pergi, tidak diberikan ke jenengan. Itulah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah perlihatkan amal-amal mereka. Kalau mereka terpahala, inilah amal-amalnya mereka, paling begitu besar. Tetapi kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang hilang dengan hujan, yang hilang dengan terpaan angin. Artinya tidak bernilai di sisi Allah dan itu hilang. Maka itu sangat merugikan bagi mereka. Maka Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam satu riwayat bahwa akan ada dari umatku orang yang sholat selama 60 tahun. Kita sudah sholat berapa tahun? Ada yang umurnya 60 tahun ke atas? Nggak ada ya? Jangan berapa tahun umurnya? Hampir itu ya. 55. Terpaut dengan saya 15 tahun ya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ada di antara umatku yang sholatnya 60 tahun, satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan mengerikan, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah. Ini kan mengenaskan. Makanya haruslah ada dalam diri seorang hamba Allah, kata Imam Ibn Qayyim, sifatul khauf dan sifat raja, dan juga sifat mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta kita kepada Allah. Kita kalau cinta itu kan melakukan amal ibadah senang saja, iya atau tidak? Orang kalau sudah senang sepak bola, mau dibangunkan jam 2 malam, disenggol dikit aja mas, Lionel Messi sudah main. Tahu apa tidak? Banyak ya tidak? Atau mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu ini disenggol, drakornya dah main apa? Drakor yang paling kemarin ya. Drakornya dah main. Kalau dulu sampai ditinggal masa sampai hangus itu drakor apa? Tukang masak itu Canggem ya, betul ya? Ya. Ya. Ya, Canggem. Kalau sudah Canggem itu sudah sampai ada yang saya tahu persis itu sampai listrik mati ya, nggak bisa lihat itu, cari handphone lalu di streaming apa macam-macam. Akhirnya sampai begitu kuatnya mereka itu ingin melihat sebuah sinetron tukang masak, luar biasa ya, tukang masak jadi idola sekarang. Makanya jadi tukang masak supaya jadi idola remaja ya. Lama demikian Allah ini karena apa? Karena rasa cinta mereka kepada apa yang dia lakukan. Maka kalau kita betul-betul memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah, maka amal ibadah yang kita lakukan itu akan sangat ringan untuk kita kerjakan. Sholat, zakat, puasa, haji itu begitu ringan dan begitu nikmat. Ketika mereka mampu menempatkan rasa cintanya kepada Allah, itu lebih tinggi dari rasa cinta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, yang kedua al-khauf, dan yang ketiga roja. Ini juga harus ada. Khauf itu takut akan amal kita tidak diterima oleh Allah, takut ancaman Allah, takut adab Allah. Dan yang ketiga adalah rasa roja. Roja itu harapan. Maka dalam beribadah kita itu harus ada roja, harapan. Makanya ketika kita berwudu itu jangan sekedar cuma wudu saja. Kita sholat itu jangan sekedar cuma sholat saja, seolah-olah sudah sholat selesai, gugur kewajiban selesai, nggak dosa selesai. Itu amal ibadah orang yang tidak memperhatikan kualitas, ya atau tidak, tapi sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi seolah sudah nggak dosa selesai, saya nggak dosa. Itu aja, dia diterima atau tidak dia nggak peduli ya. Nah, ini membahayakan. Padahal para sahabat, para ulama itu sangat mengkhawatirkan diri mereka kalau amalnya tidak diterima. Maka mereka persembahkan amal sholat mereka, puasa mereka, haji umrah mereka dengan sesempurna mungkin. Makanya Rasul mengatakan
pernah kepada seorang yang sholat di depan Rasulullah itu, dilihat Rasulullah sholat selesai salam, Rasulullah mengatakan ulangi sholat, karena hakikatnya engkau belum sholat. Diulangi sama dia, habis selesai salam, ulangi sholatmu, karena hakikatnya engkau belum sholat. Diulangi dia lagi, sampai ketiga kali mau keempat, ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat lebih baik dari ini ya Rasulullah, maka ajarkan saya sholat bagaimana cara yang baik. Maka Rasulullah pun mengajarkan sholat, kalau engkau rukuklah dengan tumaknina, kalau engkau sujudlah dengan sempurna, kalau engkau duduklah dengan benar. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini banyak orang yang kadang-kadang sholatnya tidak diperhatikan, apakah gerakannya sudah betul, apakah bacaannya itu difahami atau tidak. Sami Allahu liman hamida, apa artinya? Saya pernah bertanya kepada 140 mahasiswa Fakultas Hukum ya, di Jogja, itu tidak ada satupun yang bisa menjawab ya. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa menjawab. Alhamdulillah ya. Dapat nilai A. Karena dulu hadiah yang saya berikan ke mahasiswa, siapa yang bisa menjawab dan menerjemahkan, ini Fakultas Hukum Universitas Islam di Jogja, saya tidak sebutkan namanya, Fakultas Hukum, saya sampaikan yang bisa menjawab pertanyaan saya, bisa menerjemahkan Sami Allahu liman hamida, saya berikan nilai A, boleh tidak masuk setelah perkuliahan ini, dan boleh tidak ikut ujian, cukup tanda tangan saja saya beri nilai A. Gak ada yang bisa. 140 mahasiswa 2 kelas kan, satu kelas 70 orang, gak ada yang bisa jawab ya. Berarti kan memperhatikan ya. Nah, maka Allah mendengar apa yang siapapun yang memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan dalam beramal soleh, dalam melaksanakan ibadah. Mereka tidak memperhatikan apa saja yang menyebabkan sempurnanya amal soleh yang kita kerjakan. Nah, makanya saya khutbah Jumat di salah satu kampus di kota Solo ini, saya khutbah, sudah naik mimbar, yang datang baru sekitar mungkin 20 orang, 20. Padahal mahasiswa dosen karyawannya banyak, 20 orang baru datang. Yang datang pun, yang duduk di depan itu mungkin tidak lebih dari 10 orang. Yang lain duduknya kebanyakan di belakang ya. Kenapa? Karena bisa bersandar ya. Padahal afdalnya sholat wajib itu adalah di shaf yang paling depan, kan begitu. Lalu ketika khutbah dikumandangkan pada tidur ya, sebagian yang bersandar-sandar tadi tidur, saya perhatikan, maka saya tegur. Dari tegurnya bukan langsung jangan kamu kenapa tidur, tidak, tapi saya tegur dengan nasihat dalam khutbah bahwa orang-orang yang tidak memperhatikan ibadahnya dengan sempurna atau tidak, berkualitas atau tidak, ini dikhawatirkan amal mereka sekedar gugurnya kewajiban, tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ada yang satu orang itu ketika khutbah sedang saya sampaikan itu malah ngobrol dengan sampingnya ya. Nah, maka saya sampaikan itu ada orang yang ngobrol ketika khutbah disampaikan, saya tidak tunjuk orang, tapi saya sebutkan, orang langsung diam kan. Bagaimana dia tidak memperhatikan amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak? Ini mengenaskan. Apakah kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Kan tidak. Kita sholat dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, bukan ridha ini ya, tapi ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini yang kita lakukan. Oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian, siapa yang paling baik amalnya, bukan yang aktaru amala, yang paling banyak amalnya, bukan, tetapi yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kuantitas itu penting, karena kuantitas itu memperbanyak amal kita, yaitu perintah Allah. Tapi memperhatikan kualitas, kata Ali bin Abi Thalib, itu jauh lebih penting. Apa artinya kuantitas kalau tidak diterima Allah? Maka perhatikan kualitas, kemudian kuantitas. Tapi kualitas ini perhatikan terlebih dahulu, karena Allah sendiri menyatakan ahsanu amala, amal yang paling ahsan, amal yang paling baik, amal yang paling berkualitas. Oleh karena itulah ada 5 hal yang perlu kita perhatikan di dalam agar amal-amal kita yang kita kerjakan itu diterima
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada permintaan topik sebelum saya kesini? Enggak ada ya? Ini kalau ada pertanyaan tentang muamalah saya persilahkan. Yang jelas begini, bahwa para ulama menjelaskan tentang bagaimana amal-amal soleh yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam nasihat beliau, bahwa jadikan diri kita orang yang muwahhid. Apa itu muwahhid? Saya sebutkan lima-limanya dulu ya. Yang pertama, jadikan diri kita orang yang muwahhid. Yang kedua, Pak, melakukan amalan dengan ikhlas. Yang ketiga, Pak, ittiba'ur rasul atau shawab, sesuai dengan perintah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, jauhkan diri kita dari harta haram. Yang kelima, apa yang kelima kira-kira? Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. 1 unit Pajero dari PT Zen ya. Apa? Ia memohon agar amal kita diterima, berdoa. Ini 5 perkara. Saya sebutkan satu-satu tentang 5 perkara ini. Yang pertama, yaitu jadikan diri kita orang yang muwahhid. Muwahhid adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Yang dimaksud muwahhid oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini adalah orang yang tidak berbuat syirkul akbar, syirik besar. Karena banyak orang yang melakukan kesyirikan, baik mereka itu sadar ataupun tidak sadar. Kalau jenengan itu bintangnya Leo, maka nikahlah dengan yang Virgo misalkan ya. Itu keyakinan apa? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena perbintangan itu tidak boleh digunakan untuk meramal nasib seseorang. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, meskipun nanti ada syirik kecil, ada syirik besar. Maka jauhkan kita dari pemahaman-pemahaman keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Berapa banyak kaum muslimin yang masih memberikan sesajian kepada perempatan kalau ketika mereka hajatan, ya atau tidak? Di kampung-kampung masih banyak terjadi. Ini mengenaskan. Maka kalau mereka meyakini ada penguasa selain Allah yang bisa memberikan madarat dan manfaat, sehingga kalau ada acara hajatan harus memberikan sesajian kepada mereka, maka ini adalah bentuk syirkul akbar. Dan orang yang jatuh pada syirkul akbar itu, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, maka jika engkau menyekutukan Allah dengan syirkul akbar, maka Allah hapus seluruh amal yang pernah dikerjakan. Mau sholatnya, hajinya, puasa yang selama ini dikerjakan dari balik sampai tua, itu dihapus oleh Allah semuanya. Artinya sia-sia. Nah, inilah yang dimaksud dengan dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan ayat ini dibacakan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib kepada orang-orang Quraisy. Kalian mau beramal tapi tidak mau beriman kepada kenabian Nabi Muhammad untuk mentauhidkan Allah, maka amal kalian tidak diterima oleh Allah. Karena orang musyrik Mekah itu beriman sama Allah atau tidak? Abu Jahal itu beriman sama Allah atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain ya. Yang penting jangan Abu Duda atau Abu Janda ya. Nah, maka artinya mereka beriman kepada Allah. Buktinya apa? Rasulullah belum diangkat menjadi nabi saja ada orang yang beriman kepada Allah. Siapa? Bapaknya Nabi Muhammad itu siapa namanya? Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Apa artinya Abdullah? Hamba Allah, ya atau tidak? Maka Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu itu orang Quraisy Mekah itu mereka beriman kepada Allah, cuma tidak mau beriman dengan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya Rasul mengatakan, jika aku telah diangkat menjadi nabi, kalau ada ahlul kitab baik Nasara maupun Yahudi yang mereka beriman kepada Allah tapi tidak mau beriman dengan kenabian atas diriku, faqad kafar, mereka kafir semuanya ya. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis.
Nah maka mereka tidak mau apa yang orang-orang musyrik Mekah itu, yaitu menuhankan Allah semata. Itu yang tidak mau. Mereka maunya itu Allah itu ya Tuhan pencipta langit, yang dalam Al-Quran disebutkan ya Muhammad, tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Lalu kenapa mereka menyembah Lata, Hubal, Manat, Uzza? Maka kata mereka, kami jadikan patung-patung Tuhan-Tuhan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi Allah tidak senang dengan perbuatan mereka, dan mereka dikategorikan musyrik. Mereka menginginkan Tuhan itu banyak, tidak hanya satu aja kadang-kadang nggak bisa menolong dalam pandangan mereka, apalagi banyak saja belum tentu ditolong, apalagi cuman satu ya. Itu keinginan mereka, maka mereka dikategorikan orang-orang musyrik. Saya pernah datang ke sebuah rumah ya, diajak oleh seorang kiai. Rumahnya ada patung Budanya ya, besar, bawahnya itu ada sesajian. Maka saya kaget waktu itu, ini kok ada rumah ada patung Budanya besar. Patung itu boleh atau tidak dalam Islam? Tidak boleh, baik disembah atau tidak disembah. Maka patung itu tidak boleh dibuat, baik dia disembah atau tidak disembah. Makanya Rasulullah mengatakan, man yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah. Orang yang membuat surah itu yang dimaksud sebagian para ulama adalah patung, maka Allah akan mengadab dia di yaumul qiyamah. Salah satu adabnya adalah dia diminta untuk menghidupkan patung tersebut ya. Maka dia disembah atau tidak, maka dilarang oleh Rasulullah. Pernah buktinya disembah atau tidak, Rasulullah itu pernah mau masuk satu rumah, tiba-tiba malaikat itu berada di luar pintu rumah, padahal malaikat itu adalah malaikat rahmat. Maka ditanya, kenapa kau tidak masuk wahai malaikat? Maka malaikat mengatakan, karena di gagang pintu masuk rumah itu terbuat dari gagangnya itu bentuknya adalah patung kepala singa, dan maka malaikat rahmat pun tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, rumah yang ada di dalamnya patung, maka Allah tidak akan memasukkan malaikat rahmat ke dalam rumah tersebut. Nah, karena patung ini juga membahayakan, mau disembah atau tidak. Contohnya yang sangat membahayakan di zaman kita ini, zaman penuh dengan fitnah, bahayanya patung ya, itu sekarang patung itu menyebabkan jumlah manusia menurun drastis. Paham maksud? Apa? Oh nggak paham, saya pikir paham ya. Jangan tahu negara-negara maju di Asia itu ya, terutama Jepang, Korea, kemudian Taiwan, dan kalau negara-negara barat itu ya Amerika, Belanda, itu terutama kalau di Jepang, di Asia itu Jepang, itu tingkat kelahiran dengan tingkat kematian lebih banyak mana? Lebih banyak kematian. Makanya Jepang itu kalau dibiarkan tingkat kematian lebih banyak daripada tingkat kelahiran, maka dalam tempo 40-50 tahun penduduk Jepang habis. Maka ras Jepang sudah tidak ada lagi. Ini pendapat mereka. Kenapa? Karena jumlah kelahirannya lebih sedikit daripada kematian. Kenapa kok kelahirannya lebih sedikit? Apa alasan? Pertama, karena penduduk Jepang sudah mulai enggan menikah sesama manusia. Lalu sama siapa? Boneka ya. Betul. Dan itu diperjualbelikan. Bahkan mereka biasa, itu sudah biasa, misalnya kembang mbak boneka, bahkan bonekanya tidak boneka biasa kayak Barbie atau boneka anak-anak kita, bukan. Bonekanya adalah boneka manusia yang ketika dipegang itu sama persis kayak megang manusia. Kulit boneka itu betul-betul dibuat sama persis kayak manusia, bahkan bibirnya bisa digerakkan, rahangnya bisa digerakkan maksudnya ditarik ya bergerak, bibirnya dipegang-pegang. Saya seperti manusia, cuma diam itu aja. Bahkan ada jenis boneka yang terakhir itu bisa ngomong ya, mohon maaf dilakukan hubungan seksual pun bisa, rasanya disamakan dengan manusia. Tapi yang mungkin jelas nggak mungkin sama ya, atau tidak ya, itu dilakukan seperti itu. Kok iya jangan pernah kok bisa tahu tidak? Saya menduga saja, berarti jangan duga saja kan ya, alhamdulillah. Nah, artinya bahwa itu yang terjadi. Maka itu sudah biasa. Silakan
jenengan buka di Google ya, atau di mana lapak marketplace itu boneka itu sudah cukup laris di Indonesia. Maka hati-hati, ini penyimpangan yang luar biasa. Dari manusia sudah tidak butuh lagi pasangan dari golongan manusia. Kenapa? Karena kalau punya istri dari golongan manusia, satu kadang dicereweti, ya tidak. Dua harus ngasih nafkah. Kalau punya istri boneka itu kan nggak perlu ngasih nafkah, ya tidak. Ya. Kemudian nggak pernah marah. Ya, tidak. Nah, kemudian bisa memberikan pelayanan sebagaimana diinginkan kepada perempuan dalam golongan manusia. Itu yang dilakukan mereka. Makanya jumlah pernikahan di Jepang, di negara-negara maju itu jauh berkurang karena memang ada boneka untuk melayani hal demikian. Makanya Rasulullah melarang membuat patung. Ya. Memang ada rukhsah keringanan atas boneka untuk anak-anak kecil. Ya. Tapi itu hanya untuk anak kecil. Tapi kalau bapak-bapak senang boneka ini bahaya, ya, tidak? Ya, apalagi bonekanya mirip dengan manusia. Bahkan bisa bersuara. Saya baca di iklan internet itu, saya dalam rangka penelitian ya, maksudnya menjelaskan kepada umat, bukan saya cari-cari mau beli, bukan, tapi artinya menjelaskan itu bahkan bisa bersuara kayak seperti manusia. Jika mereka melakukan jima itu ya bicara seperti manusia. Itulah ketidaknormalan manusia pada zaman sekarang, ya, pada zaman sekarang. Maka hati-hati, perawan semakin tidak laku ya, karena banyak laki-laki yang sudah mulai tidak normal, betul lah, ya. Mereka tidak nikah dengan manusia tapi dengan boneka. Apalagi jumlah perempuan sekarang di Indonesia berapa lebih perbandingan dengan laki-laki? 1 banding berapa? 1 banding 4 ya, 4 sampai 5. Jangan nambah-nambah itu ya. 1 banding 4. Ada yang menyatakan 1 banding 7. Wallahu ta'ala, tapi sejauh yang tahu 1 banding 4. 1 banding 4 ini pun kalau laki-lakinya normal semua, ya betul. Ada yang jadi banji, ada yang takut nikah, ada yang nikah sama boneka, ya tidak. Ya semakin sedikit. Semakin banyak pertempuran antara sesama wanita untuk memperebutkan seorang laki-laki. Jadi laki-laki harganya mahal sekarang ya. Lama baca Allah ini tentang kesyirikan. Ya, maka kita harus menghindarkan perbuatan diri kita jatuh pada perbuatan syirik, karena itu bisa menghancurkan amal soleh yang kita telah lakukan, terutama syirkul akbar. Yang kedua, ikhlas, yaitu menjauhkan dari syirik kecil. Kenapa syirik kecil itu apa? Salah satunya riya. Ya. Riya itu bagian dari syirik kecil. Maka kalau syirik besar itu menghancurkan seluruh amal yang pernah kita kerjakan, tapi kalau syirik kecil itu hanya menghancurkan amal yang di dalamnya ada syirik kecil. Kalau ada orang yang kemudian berumrah, haji, zakat, sholat, itu niatnya lillahi ta'ala, diterima Allah. Tapi kebetulan dia menyumbang karpet untuk masjid, tapi niatnya karena supaya dicoblos dari Pak Lurah misalnya, maka berarti yang hilang amalnya hanya karpet itu saja yang dia sumbangkan dengan riya, tapi yang lain ikhlas diterima oleh Allah atau tidak hilang. Tapi yang ini hilang. Tapi kalau syirik akbar itu seluruhnya hilang. Nah, maka itu bahayanya. Maka yang pertama jauhi dari syirik akbar, yang kedua syirik asghar itu riya atau beramal harus dengan ikhlas. Dua ini Rasulullah SAW meminta kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Apa doanya? Kita berdoa minta perlindungan dari perbuatan syirik seharusnya jauh lebih banyak daripada minta mobil, minta istri, minta kaya, minta sukses. Itu seharusnya berdoa dari perbuatan syirik itu lebih sering kita berdoa kepada Allah, karena ini adalah dosa yang sangat paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa doanya? Ustaz dari tadi ngasih pertanyaan terus ya, kayak dosen aja ya. Apa? Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu doa masuk kamar mandi. Ya, apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, siapa lagi, wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, yang aku menyekutukan engkau, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, an usyrika bika wa ana a'lam, dan saya tahu itu perbuatan syirik, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, lima la a'lam, atas perbuatan syirik yang aku tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Ya, itu adalah doa perlindungan dari perbuatan syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Nah, kadang-kadang kita itu berbuat syirik tidak sadar, meskipun mungkin tingkat syiriknya bukan sampai kepada syirik akbar, tetapi keyakinannya mengandung kesyirikan. Contohnya misalkan, saya kalau nggak dokter itu nggak sembuh, ya atau tidak? Padahal menyembuhkan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Buktinya apa? Memang secara sunatullahnya dokter itu ya punya kemampuan masing-masing. Kalau yang ahli ya memberikan tepat obatnya, tapi yang memberikan kesembuhan bukan dokter, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan sunatullah. Kalau dokter itu tepat obatnya, ya sembuh, Allah berikan sembuh. Tapi kadang sudah diberikan tepat obatnya nggak sembuh juga ada, iya atau tidak? Itu menunjukkan bahwa Allah yang memang memegang hak prerogatif kekuasaan untuk menyembuhkan orang atau tidak. Contoh sederhana ya, ada orang sudah pakai masker, ya atau tidak? Sudah cuci tangan kemana-mana, salaman nggak mau, kemudian semacam-macam ya. Di rumah, sering di rumah, ini kena COVID mati, ya atau tidak? Ada orang yang nggak pakai masker, terus batuk-batukan, sudah tua, sering di jalan ngobrol di itu dia nggak mati-mati, ya tuh, nggak kena COVID juga ada, ya atau tidak? Ini menunjukkan yang mengizinkan dia kena COVID atau tidak itu Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak menjalankan sunatullah, yaitu berikhtiar ya, itu diperintahkan masker, cuci tangan ya. Tapi kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu semuanya dalam genggaman Allah tabaraka wa ta'ala. Harus konsisten. Saya itu agak heran ya kepada orang misalkan pas sholat pakai masker paham? Tapi pas ngobrol dekat ini enggak pakai masker. Terus apa fungsinya masker, ya beda. Kalau sholat yang dekat saja cuma 5 menit pakai masker, tapi ketika ngobrol berdua gitu rame-rame ngobrol selfie deket-deketan itu nggak pakai masker. Tapi kalau pas sholat pakai masker, nah ini salah sasaran, ya tidak? Kalau dia memang pakai masker sholat, ya ketika sholat juga harus pakai masker. Artinya memang dia sedang menjaga dirinya dari virus yang akan mengenai dirinya, ya itu boleh dan itu bagus ya. Itu namanya ikhtiar. Tapi kalau sholat pakai masker, nggak sholat sama-sama dekat, bahkan ngobrol lebih lama, bahkan gantian gelas nggak pakai masker, ini nggak salah. Ini namanya salah dalam menentukan. Pada secara hukum asal sholat itu tidak boleh menutup muka, maka bagi mereka yang bercadar harus dibuka cadarnya, kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalkan perempuan terbuka masjidnya lalu dia sangat cantik, kalau dibuka nanti dilihati bapak-bapak terus kan gitu, pakai cadar sholat dibolehkan tuh. Tapi kalau secara umum dia tertutup, ya dia harus buka cadarnya ya ketika sholat, itu pun pakai cadar. Apalagi laki-laki yang pakai masker kan gitu, itu secara hukum asal nggak boleh, tapi menjadi boleh ketika itu dalam keadaan darurat ya, karena memang mungkin khawatir kena virus dan sebagainya, maka boleh untuk menggunakan masker. Yang aneh, sholat pakai masker, ketemu orang dekatan duduk ngobrol nggak pakai masker, ini kan aneh, ya atau tidak? Kecuali kalau mungkin kita sholat di satu tempat misalkan ya, sholat di satu tempat nggak boleh masuk kecuali harus pakai masker, itu mungkin beda perkaranya ya, beda perkaranya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita jauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Yang ketiga, ittiba'ur rasul, atau sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik baik besar maupun kecil, tidak berbuat syirik, kemudian dia lakukan amalan utuh dengan ikhlas,
saking ikhlasnya dia sholat subuh 6 rakaat, diterima atau tidak? Tidak, karena tidak sesuai dengan sunnah ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka harus sesuai dengan ittiba'ur Rasul, sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul. Yang keempat, jauhkan diri kita dari harta haram ya. Jauhkan diri kita dari harta haram, karena harta haram itu menjadi salah satu penyebab amal soleh kita tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika Imam Ad-Dhahabi Asy-Syafi'i menukil perkataan Ibnu Abbas dari sebuah riwayat yang Rasulullah menyebutkan, ar-rajulu yutilus safar asy'ata adbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amahu haraman wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna istajabu lidzalik. Ada orang yang melakukan safar saking jauhnya safar, padahal orang musafir itu ad-da'watul musafir itu mustajabnya doa, iya atau tidak? Yang kedua, dia mengangkat kedua tangan. Dalam doa mengangkat kedua tangan itu secara umumnya masyru', disyariatkan. Dan Allah itu dalam hadis qudsi malu jika hamba memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, dia pulang dengan tangan kosong. Yang ketiga, dia bertawasul dengan rububiyah Allah, ya Rabbi ya Rabbi, maka itu seharusnya lebih diijabai oleh Allah. Tapi apa? Karena makanannya, minumannya, pakaiannya terdapat dari harta haram, dan dia masih bergelimpang dengan harta haram, belum mau bertaubat, kata Rasulullah, fa anna istajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah? Maka ini yang menjadi dasar Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi, bahwa Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba yang dia masih bergelimpang dengan harta haram dan tidak mau menghentikan. Maka ini mengerikan. Maka ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka jauhkan diri kita dari harta yang haram. Saya kemarin isi di sebuah perusahaan ya. Saya tidak sebutkan perusahaannya. Kebetulan yang undang ya manajemen di perusahaan tersebut ya, maka saya sampaikan nasihat. Saya ingin menampaikan nasihat kepada panjenengan semuanya bahwa jangan sampai kita ini berbuat dosa tanpa sadar, ya atau tidak? Dengan apa? Memberikan fasilitas atau membantu perbuatan dosa itu terjadi, maka kita pun ikut menanggung dosanya ya. Saya melihat ya, di perusahaan Anda ini saya sebutkan ya, karena semua ya saya sudah kenal baik dengan orang-orangnya, bahkan salah satu direksi manajemennya itu saya sudah sering beberapa kali datang ke rumahnya. Saya sampaikan bahwa dengan ini kan salah satu space ruang yang Anda miliki itu kan disewakan, ya kan? Disewakan, yang menyewa adalah sebuah alat permainan anak-anak ya. Di mana alat permainan anak-anak ini ternyata saya lihat sebagiannya judi, ya atau tidak? Kita pernah datang ke Wonderland, Time Zone, atau yang satunya itu Trans Studio ya, Transmart atau Trans Studio. Itu kan saya tidak sebutkan, ini di saat di Solo ini ada salah satu mall yang menyediakan permainan anak-anak juga. Nah, itu namanya Time Zone atau apa saya lupa. Di situ ada kan kita gesek kartu 2.500, lalu bisa kesempatan untuk menekan tombol, ya atau tidak? Nanti turun tangan besi itu untuk mengambil boneka kan? Nanti ketika diangkat dapat untung dia, kalau jatuh buntung, ya atau tidak? Nah, dia nggak beruntung. Maka itu banyak orang-orang yang mempertaruhkan uangnya 2.500, 3.500 untuk bisa mendapatkan boneka. 10 kali 35.000 nggak dapat dia ya, maka ya rugi dia. Ini adalah perjudian. Makanya kadang-kadang judi perbuatan haram, kalau kita tidak tahu ilmunya maka kita bisa jatuh pada perbuatan haram. Bahkan terakhir saya temukan judi dilakukan takmir masjid di kota Solo Raya ini ya. Heran ya, heran. Tapi itulah yang terjadi. Anggotanya adalah jamaah, anggota judi ya, jamaah. Hadiahnya judinya adalah judi umroh. Kok bisa Ustaz? Ya, ini beda dengan arisan loh ya. Jadi waktu itu saya bahas tentang al-maisir, perjudian yang ada terjadi di masyarakat. Jadi takmir masjid niatnya bagus sebetulnya, ingin memberikan hadiah umroh kepada jamaah. Cuman hadiah itu didapatkan dari iuran jamaah. Jadi jamaah itu suruh iuran
sekian rupiah, kemudian ketika mereka iuran, uang dikumpulkan. Dalam beberapa bulan, uang itu terkumpul sekitar 25 juta. Setelah itu diundi siapa yang dapat. Yang dapat diberangkatkan, yang nggak dapat ya yang nggak beruntung, ya atau tidak? Yang dapat beruntung. Judi atau bukan? Ini judi, ya atau tidak? Beda dengan arisan. Kalau arisan itu kan jelas dapat semuanya dan bergilir. Ini enggak. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau 5 kali selesai nggak dilanjutkan lagi, nggak apa-apa. Berarti ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Nah, maka ini adalah perjudian. Nah, ini tidak boleh. Dan itu kenyataan terjadi di masjid. Karena ketika saya menerangkan tentang masalah bab judi, Pak Amir masjidnya begini, Ustaz, di tempat kami ada model undian seperti ini, Ustaz. Dia terangkan, itulah judi. Saya bilang, berarti kita semua judi, Ustaz. Berarti yang kemarin berangkat itu murah judi, ya betul? Ya, maka ini yang jadi masalah. Bahkan judi sudah masuk ranah manapun, baik di permainan anak-anak maupun di ibu-ibu ataupun di bapak-bapak. Ya, permainan anak-anak ini paling masyhur, banyak ya, permainan judi. Tapi kalau misalkan jenengan ke permainan anak-anak, ya kan, kemudian ada pesawat, nggak ada mempertaruhkan dapat kartu, enggak, kemudian mempertaruhkan dapat hadiah juga tidak. Jenengan naik pesawat-pesawatan anak-anak di PM Zone misalkan, gesek bayar 3.500, boleh atau tidak? Itu judi atau bukan, dan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan sudah saya bilang, betul ibunya ya. Itu kan permainan anak-anak. Nanti kalau jenengan naik rusak ya. Maka tidak boleh ya. Maksudnya kalau anak jenengan boleh. Soalnya saya pernah ya. Saya itu di Luas itu, saya naik saya ngantar anak saya nomor 3 itu naik pesawat itu kan lebar. Anak saya suruh naik, ayah naik. Saya naik kan itu kan. Saya dimarahin sama tugas sama Pak, jangan naik, ini rusak nanti. Oh iya maaf, saya lupa. Saya baru ingat, oh iya betul, ini kan untuk anak-anak ya. Makanya saya sampaikan tadi, jenengan boleh naik enggak? Ya enggak boleh, karena bapak ya. Kita jangan kali-kali naik mainan anak-anak ya, nanti dimarahin tugas. Tapi kalau anaknya boleh, karena bukan judi. Sama judi terjadi pula di jalan sehat atau sepeda santai ya, tidak. Dari 50.000, yang 10.000 makanan, yang 10.000 kepanitiaan, yang 30.000 dibelikan hadiah, sepeda motor, sepeda gunung, lemari es, lalu diundi di antara peserta. Pada hadiah dari peserta iuran itu, itulah judi. Tapi kalau saya mengadakan jalan sehat, hadiah dari saya penuh, bukan dari iuran peserta, maka tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi kalau itu dari iuran peserta, untuk dipertaruhkan mendapatkan hadiah, ada yang dapat, ada yang tidak, maka itulah judi. Judi juga terjadi di ibu PPKK ya, tidak? Apa itu judinya? Hadiah hadir ya. Padahal hadiahnya itu diambil dari iuran peserta, iuran 2.000, nanti kemudian masuk kasnya itu kemudian dibelikan hadiah hadir, lalu diundi untuk diperebutkan ibu-ibu yang hadir. Ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang bisa dapat berulang. Nah, ini adalah perjudian. Padahal sebelum berangkat PKK jangan judi loh Pak Buso, dia sendiri mau berangkat untuk judi ya atau tidak? Nah, bapak-bapak ada judi di pemancingan, datang ke sana bayar 25.000, dapat ikan sekilo, tapi ikannya nggak dikasihkan, ikannya dimasukkan kolam. Nanti kemudian datang 5 orang, beli 5 kilo, per orang 1 kilo, 125.000, lalu masuk kolam, ikannya dimasukkan 5 kilo ke kolam. Kemudian datang 10 orang, beli 10 kilo, 250.000, ikan 10 kilo dimasukkan kolam. Maka orang 16 ini berebut ikan yang ada di kolam. Ada yang dapat 2 kilo, beruntung dia. Ada yang dapat 3 kilo, lebih beruntung. Ada yang dapat 1 ekor, tidak beruntung. Ada yang nggak dapat sama sekali karena belum pernah mancing misalnya. Ya, ngasih umpannya pakai karet, gelang karet misalnya, dia nggak dapat. Akhirnya dia rugi. Itulah pemancingan judi ya. Maka itu tidak boleh. Makanya ilmu ini penting atas sebuah amalan agar kita tidak jatuh dari perkara-perkara yang haram. Yang terakhir, sudah jam berapa ini? Belum itu jam berapa? Saya khawatir lewat. Iya. Jam berapa? Jam 2 pas nih. Oh, jam 2 pas. Kita lihat jam berapa? Jam 4. Ya. Ya, yang terakhir, bagaimana cara agar amal kita ini diterima oleh Allah?
berdoa. Jadi kita sampaikan, kita memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Harus ada rojak, harapan kepada Allah. Jadi kalau kita wudhu itu betul-betul berharap ketika membasuh muka itu adalah betul-betul dosa-dosa kita berguguran bersama dengan air yang membasuh muka kita. Jadi dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa hidung kita itu berharap itu jatuh bersamaan dengan air yang berguguran dari air wudhu yang kita lakukan. Karena Rasulullah mengatakan orang yang membasuh bagian wudhunya dengan air wudhu, maka dosa itu berguguran bersamaan jatuhnya air yang menetes. Maka kita berharap seperti itu. Maka itulah salah satu yang harus kita tekankan. Maka Rasul mengajarkan satu doa yang Nabi Ibrahim saja kualitas imannya seperti itu pun masih memohon agar amalnya diterima. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali yang dulu Allah telah bangun, kemudian hancur di masa banjir Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan membangun kembali dan diberitahukan letak posisi pondasi-pondasinya dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Maka setelah selesai Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim. Ini doa Nabi Ibrahim agar doa amalnya diterima. Rasulullah pun ketika menyembelih hewan kurban itu pun juga berdoa, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli, kata Rasulullah. Ya Allah, dengan nama Allah, dengan namamu Allah Maha Besar, terimalah kurban dariku dan dari keluargaku. Ini doa Rasulullah. Begitu pula Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima itu doa yang terakhir yang mudah-mudahan kita semuanya tidak lupa setiap hari untuk memohon kepada Allah agar amal kita ini diterima. Karena mungkin secara kualitas amal kita mungkin belum layak diterima, tapi karena kita memohon merengek kepada Allah maka diterimanya itu ya. Kayak kita ada orang datang, Pak tolong kasih utangan Pak, jangan lihat tampangnya aja, tampang ngemplang, ya tidak. Tapi karena sering merengek gitu, sudah tidak apalah, ya, kita kasih. Nah itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah. Kalau perlu merengek kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, baik topik maupun di luar topik, saya perkenankan. Tapi kalau enggak, berarti kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Seringkali itu kan kalau sama siang ketika kita lokal ya kita besar lewat rem dan biasa kan ibu itu karena yang enak tapi yang murah. Kalau dulu itu membuat pernah di perangkat besar asalkan kita bayar nyakes nggak menjual di Oppo iya. Kemudian yang jadi pertanyaan ketika kita mencari diskonan yang di Grab itu bagaimana? Mencari diskonan yang di Grab. Jadi bisa harganya 50.000, terus kita tak promo yang Grab itu. Terus jadi harganya lebih murah. Kenapa kok bisa murah? Maksudnya karena dari diskon dari Grab. Dari tokonya. Ya. Ya kalau itu diskon dari warungnya atau dari yang menjual, bukan karena kalau bayarnya pakai deposit GoPay, ShopeePay atau pakai OVO itu jadi diskon, bukan karena itu, tapi bayar cash pun juga dapat diskon, maka tidak ada masalah ya. Karena diskon itu sesungguhnya, tapi saya nggak tahu secara detail mekanismenya, tapi saya jawab secara umum bahwa diskon itu boleh ya, dapat beli 2 dapat 1, boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Beli 2 dapat 1 ya. Maksudnya beli 2 dikasih 2 terus plus 1. Kalau beli 2 dikasihnya cuma 1 ya, itu yang nggak benar ya itu. Beli 1 dapat 2 lah, itu yang boleh ya.
Nah, maka diskon tidak ada masalah, cuman yang penting diskonnya itu tidak mengandung unsur yang haram. Apa ada diskon yang mengandung unsur haram? Ustadz, ada satu diskon dengan kartu member, tapi kartu membernya berbayar atau beroperasional. Misalkan untuk jadi member bikin kartu 20.000 kan gitu. Nah, nanti yang punya kartu bayar 20.000, nanti tiap tahun ada regenerasi kartu, istilahnya registrasi kembali, bayarnya juga 20.000 untuk bisa dapat diskon. Ini sama saja menukar biaya kartu dengan diskon. Ini uang ditukar dengan uang dengan nilai yang berbeda. Itu pun kalau tepat diskonnya, artinya kalau ada diskon, maka ini haram. Tapi kalau belanja sekian langsung dapat kartu member gratis, kemudian yang punya kartu member itu dapat diskon, ini tidak apa-apa ya. Itu contoh diskon yang boleh dan yang tidak boleh. Yang kedua, diskon berkaitan dengan pengelabuhan, itu juga nggak boleh. Kalau saya punya barang, saya diskon harga barang 100.000, saya diskon 15%, boleh. Lalu supaya laris saya diskon 70%, boleh atau tidak? Boleh, ya atau tidak? Uang saya kasih gratis juga boleh kan, diskon 100%. Tetapi kenyataan di mall-mall itu harga 100.000 diskon 15%, supaya laris di diskon 70%, tetapi harganya dirubah dulu jadi 179, baru diskon 70%. Ini penipuan, ini tidak diperbolehkan oleh para ulama yang disebut dengan bai'un najasi, ya, jual beli najasi. Ini tidak boleh karena pengelabuhan atas diskon. Ada mas-mas itu cerita sama saya, Ustadz, tahu nggak ini harga kaos saya berapa? Kaosnya warna merah, kaos biasa itu. Saya lihat, berapa harganya? Saya nggak tahu, tebak aja Ustadz, berapa? Lihat lama itu, ya mungkin ya saya nggak memperkirakan, mungkin dia mau pamer harganya maksudnya lah, maka ya saya jawab agak tinggi, ya mungkin sekitar 179 atau 200-an. Wah, antum salah Ustaz, ini kaos harganya 800.000 Ustaz, tapi diskon ya. Padahal orang nyawang kaosnya itu ya kaos kayak kaos murahan biasa ya. Kadang-kadang itu tergantung yang pakai ya tidak ya. Kalau wajahnya wajah biasa-biasa, pakai jam tangannya Rolex asli, itu orang nggak percaya ya tidak. Tapi kalau wajahnya wajah orang kaya, pakai jam tangannya kiloan Surabayanan, harga 15.000 30.000, orang yakinnya itu harga jam mahal. Makanya saya punya teman SD itu, yaitu dari SD bukan pengen punya jam waktu itu Alba ya. Di Alba itu zaman SD saya orang kalau udah pakai jam Alba itu luar biasa. Dia kumpulkan duit dari lebaran, dari saudaranya, bahkan ikut bantu ibunya, dapat duit kumpulkan, dia beli jam tangan mahal, yaitu Alba waktu itu. Dipamerkan ke kita pada nggak percaya. Tamu desa ini di jam Alba mungkin itu mesti kulaan kiloan gitu, orang nggak percaya. Padahal asli, saya lihat kayaknya asli betul, tapi dia sumpah saya asli, yang lain nggak percaya. Karena tambahnya dia coba yang pakai itu ya punya perusahaan, anaknya sudah kan gitu ya, jam kiloan aja bisa mahal, maka beli sesuatu sesuaikan dengan wajahnya gitu ya. Enggak, saya bercanda saja ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Dapat hadiah oh di voucher ya. Ya begini, sebetulnya deposit GoPay, OVO, ShopeePay itu boleh-boleh saja. Yang tidak menyebabkan tidak boleh itu ketika deposit itu kalau kita gunakan dapat diskon, dengan yang tidak pakai deposit itu nggak dapat diskon. Kenapa? Karena deposit itu hakikatnya adalah utang piutang, di mana seseorang mendepositkan uangnya, uang itu akan dipakai oleh pihak perusahaan, baik digunakan untuk underlying aset untuk mencari utangan, ataupun digunakan untuk menghasilkan sesuatu, misalkan bunga atau yang lain. Nah, itu yang menyebabkan deposit itu menjadi hutang. Tapi kalau kita tidak menempatkan uang itu di sana, kita dapat hadiah voucher GoPay, ya kita belanjakan,
atau kita kalau ditunaikan bisa? Oh nggak bisa ya? Ya harus belanja. Nah maka kalau itu bisa dibelanjakan di toko di mana orang bayar cash sama bayar pakai GoPay itu sama, ya udah belanjakan aja nggak apa-apa. Yang penting kita upayakan cari sesuatu produk yang antara bayar cash dengan bayar pakai deposit itu nggak ada bedanya, sehingga kita tidak mengambil manfaat atas utang piutang. Meskipun itu hadiah yang kemudian uang kita ditempatkan di deposit, di mana deposit GoPay misalkan, yang kemudian GoPay-nya mengambil manfaat di sana atas uang kita, ya berarti berubah menjadi utang piutang. Kalau dia menjanjikan sesuatu, kalau kamu bayar pakai GoPay nanti dapat diskon, tapi kalau bayar pakai cash nggak dapat diskon. Itu karena mereka menginginkan untuk orang itu deposit kan gitu. Kalau mereka deposit kan bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Jangan tahu crowdfunding yang dilakukan oleh marketplace, Shopee misalnya, Shopee Market. Shopee Market itu kalau setiap bulan lebaran saja pengunjungnya itu bisa sampai 200 juta lebih. Kalau di luar lebaran ya mungkin 100 jutaan. Kalau 100 juta saja yang belanja itu tidak usah banyak-banyak, 5% kan sudah berapa? 5 juta ya atau tidak? Betul nggak? 5 juta? 5 juta orang. Kalau satu orang belanja 100 ribu, dari 5 juta orang itu berapa nilai? 500 miliar ya atau tidak? 500 miliar. 500 miliar itu oleh pihak Shopee Pay itu bisa dijadikan underlying aset untuk cari utangan 500 miliar atau bahkan lebih 2 kali lipat. Kenapa? Karena pihak bank percaya bahwa uang itu ada terus, karena ada yang masuk, ada yang keluar masuk, sehingga rata-rata mengendap sekian ratus miliar. Sehingga itu digunakan untuk mencari utangan atau menghasilkan uang. Kan ketika mengendap dapat bunga 1% saya sudah 5 miliar per hari. Apalagi mengendapkan uang di bank dengan mengajak masyarakat untuk memasukkan deposit di sana, itu sudah menjadikan bank itu memberikan tawaran-tawaran menarik kepada pihak marketplace, ya atau tidak? Lalu saya punya teman dia cerita, dia punya teman di Boyolali itu punya uang 100 juta, 100 miliar. Dia pengusaha pom bensin dan sebagainya. Lalu kemudian dia mau memindahkan uangnya dari bank A ke bank B. Itu dihalang-halangi oleh perusahaan bank A ini. Kenapa? Dia menyampaikan, Pak jangan dipindah Pak, biar ditempatkan dulu. Saya ada teman kerja di sana, saya pengen bantu saya menempatkan uang saya di sana. Jangan Pak. Akhirnya kemudian apa? Untuk tidak dipindah, itu dia dapat hadiah 2 unit Pajero, satu baru satu bekas. Itu gratis. Agar uang 100 miliar tidak dipindah. Kenapa? Kalau 100 miliar dipindah, otomatis apa? Bank tidak punya kesempatan lagi memanfaatkan uang 100 miliar. Kalau 100 miliar itu dikreditkan ke masyarakat, bunga 1% per bulan saja, itu sudah dapat uang 1 miliar tiap bulan. Pilih mana dia kehilangan 1 miliar tiap bulan atau kehilangan 2 unit Pajero, ya atau tidak? Iya, saya dulu diangkat jadi direktur salah satu pondok pesantren. Itu yayasannya punya dana baru bantuan sekitar 1 M itu di rekening yayasan. Padahal saya direktur yang bukan pengurus yayasan. Itu saya sudah didatangi banyak marketing bank, ya Pak, tolong Pak Ustadz, ini uangnya tempat kami, ada yang pengen bawa oleh-oleh, ada yang menjanjikan sesuatu. Itu baru uang 1 miliar, apalagi 500 miliar ya, apalagi triliunan. Itu jelas mereka sangat berambisi untuk bisa kerjasama untuk menempatkan uangnya di sana. Makanya ketika itu dapat voucher atau dapat voucher deposit, ya boleh belanjakan. Yang penting upayakan antara beli cash dengan yang deposit itu sama. Kan masih banyak ya. Kayaknya beli di Indomaret, Alfamart itu kayaknya bisa kan? Dan sama kan harganya? Nggak ada yang bayar pakai deposit itu diskon enggak? Begini, kemudian tiba-tiba langsung muncul diskon 50.000, 40.000. Ya, maka minimal keluarkan diskon tersebut, kita sumbangkan atau kita berikan kepada orang lain atau kita kembalikan ke mereka. Tapi kalau kembalikan ke mereka susah memang, karena sudah mekanismenya, ya kita sumbangkan ke orang lain. Ya. Boleh. Ya. Tapi kemudian pertanyaan, semisal ini kita beli makanan, karena
masuk di nggak boleh ya. Iya. Kemudian kita ngisi Shopify itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak ada ruang mundur di Shopify. Otomatis kan itu aman. Kita aman dari yang penting kita nggak mengendapkan. Tapi kita gunakan untuk membeli makanan yang dapat diskon ketika kita pembayarannya lewat Shopify. Itu gimana? Jadi kita langsung itu salah di Shopify itu sepenuhnya kita aja. Sebagian para ulama melihat kalau itu dilakukan serentak bersama-sama, banyak orang kan pasti ada jeda waktu ya tidak? Dan jeda waktu itu sekian detik ya, saya nggak tahu cara perhitungan bunga dan cara perhitungan dunia perbankan. Ada yang menyatakan itu kalau itu kecil satu orang mungkin nggak ada efek, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang ketika perhitungan pada waktu-waktu tertentu, misalkan tutup buku dan sebagainya, itu punya efek yang sangat besar. Kayak misalkan orang-orang yang paham dalam dunia perbankan itu akan mengendapkan uangnya di masa-masa penghitungan saldo untuk buku ya. Nah, jam itu hitungannya jam ya. Nah, maka itu akan keluar. Nah, makanya mereka paham bagaimana kapan ngambil duitnya supaya duitnya itu mengendap di sana dan bunganya terhitung sehingga dia mendapatkan bunga itu. Ya, maka itu yang dikhawatirkan para ulama. Ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada mengendap atau bagaimana, ya saya nggak tahu ya. Saya tidak berani mengatakan boleh, tapi lebih baik. Saya juga tidak menyatakan tidak boleh, tapi lebih baiknya menghindar. Tapi kalau nggak ada diskon malah nggak ada masalah. Kayak e-tol itu kan pakai kartu semuanya, nggak ada yang bayar pakai cash. Maka kalau ada diskon ya nggak ada masalah, karena nggak ada beda antara orang yang bayar cash dengan diskon dengan kartu, karena memang semuanya pakai kartu e-tol, bukan pakai. Sekarang nggak ada kan kalau pakai cash? Nggak ada. Ya. Dari tadi kayaknya makanan terus apa lapar? Ya, ya mungkin cukup ya. Yang terakhir ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan aktivitas kita barokah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan banyak dan suksesan atas usaha kita semuanya, panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.